Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kemarin pertanyaannya tuh 2 per akar 3 per akar 6 dikurang akar 3. Nah, adik sudah beberapa langkah sudah benar. Yang di bagian sini kan pertama iya, karena di sini negatif, tuh di soalnya juga negatif. Terus di sininya harus positif. Nah, adik sudah benar di poin itu ya. Jadi sudah benar langkah kedua. Kemudian di bagian sini sudah benar juga kan, dikali ini yang di bagian sini akar 6 dikali akar 6 dikali akar 6 kan hasilnya ini kan jadi 6 akar 6 pangkat 2 cocok nih toh yang untuk itu. Kemudian di sini minus akar 3 dikali sama minus akar 3 dikali plus akar 3. Nah, adik keliru di bagian sini. Di sini kan ada tanda minus, berarti di sini harusnya minus karena minus dikali dengan positif hasilnya itu minus, kecuali dia minus dikali dengan minus, maka hasilnya dia positif. Berarti kesimpulannya ketika ada minus, mau itu minus dikali positif atau positif dikali minus atau minus dikali positif, pasti hasilnya yang menang selalu minus. Dia akan menjadi positif hanya ketika ini negatif dikali atau minus dikali minus, maka hasilnya positif. Dia hanya akan positif ketika minus ketemu minus, tapi ketika dia ketemu plus, baik itu positif duluan atau negatif duluan, tetap saja di hasilnya selalu minus. Oke, paham? Jadi di sini yang minus akar 3 dikali dengan positif akar 3 hasilnya itu bukan positif, di sini hasilnya negatif. Begitu, Dik? Hasilnya negatif. Nah, untuk yang ini sudah benar, tapi yang di bagian sini. Nah, kenapa ini adik bisa? Yang di bagian sini, kenapa di sini adik bisa coret? Karena enggak boleh dicoret karena di sini ada akarnya, sini ada akarnya, di sini tidak ada akarnya. Berarti ini sama ini walaupun angkanya sama, dia tidak sama. Karena ini masih yang 2 di atas masih dalam bentuk akar, sementara yang di bawah dia sudah berbentuk bilangan bulat. Toh dia sudah berbentuk bilangan bulat. Jadi tidak bisa ki langsung coret begitu karena ini akar, ini sudah bilangan bulat, tidak ada akarnya. Berarti dia berbeda walaupun angkanya sama tapi dia berbeda. Paham ya? Jadi tidak bisa ki langsung coret ini di bagian sini, masih keliru. Jadi kalau yang saya teruskan dari yang langkah ketiga adik, ini kan langkah pertama, kedua, ketiga. Di langkah ketiga saya jelaskan ulang. Jadi itu menjadi yang tadi itu 2 akar 3 dikali akar 6 ditambah akar 3 bagi yang tadi seperti yang saya sudah bilang ya. Yang di sini dia bukan, yang di bagian sini dia bukan positif tapi dia negatif, karena ini negatif dikali positif hasilnya negatif. Berarti di situ harusnya bukan positif tapi negatif ya, hasilnya di situ negatif. Jadi di sini dia 6 dikurang 3. Toh 6 dikurang 3 jadinya, bukan 6 ditambah 3. Bukan 6 ditambah 3. Toh kita perbaiki menjadi ini yang di bawah, sehingga diperoleh hasilnya itu, kita kan di bawah ini bisa dikurangkan toh. 6 dikurang 3 berapa? 6 dikurang 3. Nah, kita terus ulang seperti ini. Akar 6 ditambah akar 3 dibagi 6 dikurang 3, 3. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini tidak bisa kita adik seperti yang adik ingat ya, tidak bisa ini kan udah bilangannya positif. Ini sudah bilangannya bilangan bulat, tidak ada lagi bentuk akarnya. Jadi tidak bisa ki coret-coret sama yang di atas, tidak boleh ki langsung coret-coret. Karena sudah berbeda, ini bilangan bulat, ini bilangan akar, tidak bisa toh. Nah, jadi kita kurangkan dulu jadi hasilnya 3. Kemudian adik bisa tulis begini. Nah,
Oh, karena di sini adik perhatikan, di sini kan ada akar 3, di bawah sini ada akar 3 juga. Berarti kalau kita kalikan bisa kemungkinan ininya hilang kan? Karena akar 3 dikali akar 3 kan sama. Berarti hilang nanti akarnya. Jadi seperti ini. Nah, 2 akar 3 dikali akar 6. Berarti 2 akar 3 dikali akar 6 ditambah 2. Kita tulis di bawah sini. Ditambah 2 akar 3 dikali akar 3. Toh, paham toh dari mana dapatnya? Ini dikali ke sini hasilnya ini. Kemudian ini dikali ke sini, ini berdua ya, ini berdua dikali ke situ, hasilnya itu. Yang sebelumnya juga. Ini berdua dikali ke 2 akar 3 dikali 6, hasilnya ini yang merah, 2 akar 3 dikali 6. Kemudian 2 akar 3 dikali 3, hasilnya itu yang biru. Itu ini 2 akar 3 dikali akar 3. Toh, paham toh perkalian? Perkalian ke dalam kurung, paham toh? Nah, kemudian jangan lupakan bahwa tadi ada itu ada pernya toh, karena ini tidak muat jadi saya tulis di bawah. Semoga adik paham ya. Ini dia bersambung, 2 akar 3 yang merah dengan yang biru bersambung karena ada tanda positif. Pernya ini milik keduanya ya, pernya itu milik keduanya, per 3 toh. Sehingga 2 akar 3 dikali akar 6, berarti 2, kita kalikan saja yang ada akar-akarnya. Kita kalikan saja akar 3 dikali akar 6, akar 18. Ditambah ini 2 akar 3 dikali akar 3, kan kita tahu kalau sama ki akarnya. Kita tulis dulu pertama 2 bilangan bulatnya, kemudian kita kalikan akar-akarnya. Akar 3 dikali akar 3, kan mau enggak mau ini jadi tercoret ki. Akar 3 dikali akar 3, kan tercoret toh, ini sama ini tercoret toh. Jadi sisa 3. Berarti 2 dikali 3, hilang mito pangkatnya karena kita coret gini sesama pangkat, jadi anggap hilang. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jangan lupa ki ada per 3. Setelah itu di sini kita uraikan lagi menjadi 2 akar 18, tulis dulu, ditambah 2 dikali 3, 6, dibagi 3 toh. Nah, kemudian 18 ternyata bisa kak dikecilkan lagi. Berapa kali berapa yang hasilnya 18? 9 dikali 2 toh. Jangan lupa ki ada tadi tambah 6. Nah, per 3. Saya geser dulu. Kemudian begini. 9 kan bisa dikeluarkan ki. Ada sebuah bilangan bulat yang ketika dikali dengan sesamanya itu dia menghasilkan 9. Berapa? 3 kali 3. 3 dikali 3 kan sesama 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, berarti ada 3. Berarti bisa keluarkan ini 9-nya kita keluarkan dari akar ini dengan cara kita ubah menjadi 3 toh, karena 3 dikali 3 9. Berarti di sini 2. 3-nya kita keluarkan berarti dikali 3 akar 2. Akar 2 ini tetap di dalam karena dia tidak bisa dicari angka yang sama sehingga menghasilkan 2. 1 kali 1 kan 1. 2 kali 2 4. Tidak bisa. Kalau 1 kali 2 kan dia angkanya berbeda. Sampai sini semoga adik-adik paham ya. Oke. Setelah itu ditambah 6. Kemudian per 3 sama dengan, nah bisa kita kalikan ini. Berarti 2 dikali 3 6. Akar 2 ditambah 6 dibagi 3. Nah, Kak, ternyata ada yang sama, Kak. Apa yang sama di sini? Apa yang sama? Yuk. Ini 6 sama 6. Bisa ki kasih 1 saja. Bisa ki jadikan 1. Kita keluarkan 6-nya. Saya keluarkan 6-nya berarti begini. 6. Sebentar. Sekian tuh warna. Saya keluarkan 6-nya jadi 6. Buka kurung. Akar 2 ditambah 1. Kak, bagaimana caranya begitu? Sebentar. Ini saya tulis dulu per 3 ya. Tetap per 3-nya tetap. Nah, jadi begini. Kak, bagaimana caranya, Kak? Kenapa bisa berubah menjadi? Kenapa bisa berubah, Kak? Kenapa jadi ada dalam kurung akar 2 ditambah 1? Kenapa bisa begitu? Nah, coba adik-adik. Ini namanya di apa ya?
diubah secara komutatif. Kan tadi saya bilang saya keluarkan Ki 6-nya karena di sini 6, di sini juga 6. Bisa saya ubah menjadi seperti ini. Apakah betul-betul itu sama kah nilainya? Nah, bisa kita buktikan. Caranya itu kita kalikan ke dalam ini. 6 dikali, kayak kita tulis dulu ya. 6 dikali akar 2. 6 dikali akar 2 berapa? 6 akar 2 toh. Kemudian 6 dikali 1 berapa? 6, berarti 6 akar 2 ini kan tanda tambah, jadi sini tambah 6 kali 1, 6. Nah, ini sehingga ini sudah sama bentuknya sama yang ini toh. Toh, sama toh? 6 akar 2 ditambah 6, sama toh? Berarti ini saya ubah bentuknya Ki, karena dia ada sama 6, berarti 6 bisa Kak keluarkan. Ini 6, ini 6. Bisa Kak keluarkan 6-nya dengan cara mengubah seperti ini. Saya kasih dalam kurung seperti itu toh. Semoga sudah dipahami ya. Nah, saya hapus. Nah, jadi begitu. Kemudian gini. Nah, jadi ketika adik-adik sudah paham kan tadi kenapa bisa begini bentuknya. Nah, ini kan perkalian. Di sini kan perkalian kok. 6 dikali, kan ini tanda kurung, itu artinya perkalian. Pasti adik-adik sudah belajar di kelas sebelumnya. Nah, 6 dikali buka kurung itu artinya dikali toh, tapi tidak usah ditulis kalau dalam matematika. Sudah semua yang sudah mengerti matematika pasti paham itu adalah dikali maksudnya, bukan ditambah, bukan dikurang. Oke? Jadi 6 dengan kurung ini hubungannya adalah perkalian. Jadi karena hubungannya perkalian, bisa Ki coret lagi. Bisa Ki coret dengan ini. Bisa Ki coret dengan di bawahnya. Nih. Ini dibagi 3, hasilnya 1 toh sama dengan 1. Ini yang di atas 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa? 6 dibagi 3 hasilnya 2. Oke. Jadi yang di bawah sisa 1, kalau sisa 1 tidak usah ditulis kan? Kalau per 1 tidak usah ditulis. Jadi kita tulis begini, hasilnya kita dapati 2 buka kurung akar 3 ditambah 1 per 1. Atau sudah, kalau seperti yang saya sudah bilang per 1 tidak usah ditulis. Oke? Jadi hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nih hasil yang benar. 2 akar 3 ditambah 1. Sampai sini paham? Semoga dipahami ya.